Dunia saat ini sedang berperang dengan keadaan, di mana kita tidak tahu penyerangnya itu pun siapa, di mana mereka berada, dan berapa banyak jumlah mereka. Mereka datang seperti bala tentara dalam operasi senyap, menembaki ribuan orang di seluruh dunia dengan peluru kecemasan. Bahkan, mereka mengusir kami dari jalan, mal, pasar, kantor, sekolah, kampus, bahkan dari rumah ibadah kami. Padahal kami hanya orang biasa yang tak punya senjata, bahkan kami selalu tak mampu untuk keluar dari keramaian dalam kepala kami. Apakah engkau datang hanya sebagai pengecut yang menyerang saat kami buta? Saat kami terlalu lalai menyalakan api iman dalam dada. Saat kami terlalu bahagia dengan gemerlap dunia dan lupa pada dosa-dosa. Siapakah mereka? Kami tidak peduli. Karena kali ini kami sedang mencari tahu siapakah mereka sesungguhnya dan berusaha untuk mengusir mereka. Kepada bangsa, marilah bersatu dengan semangat dan berpeganglah tangan. Untuk itu, ayo mari kita sama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan. Ngerti gak, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Cari lelah yang tak ternilai demi raga yang baik. Rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Coronavirus. Semua bermula dari Wuhan, menebar kemana-mana tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, memaparkan segala bangsa tanpa ampun. Hari-hari penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, dan beribadah sudah dirumahkan. Menunggu nasib baik penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada ahli kemampuan menekan yang dicari, obat dan vaksin, sebagaimana janjimu, bahwa semua penyakit ada obatnya, agar kami beribadah lagi di masjid dengan bergembira. Kepada bangsa,
ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan di masa pandemi. Saat ini dunia dikejutkan dengan wabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini yang disinyalir mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, saat ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Rumitnya penanganan wabah ini membuat beberapa pemimpin dunia menetapkan suatu kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distance menjadi pilihan paling berat bagi setiap negara karena kebijakan ini dapat membawa pengaruh yang negatif pada segala aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan yang juga ikut terkena dampak ini. Keputusan pemerintah secara mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah, tentu saja hal ini membuat kemilingan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran saat ini membuat banyak pihak harus mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihannya adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Tentu saja saat ini dunia tidak lepas dari suatu yang namanya teknologi. Oleh karena itu, literasi sangat penting bagi masyarakat agar penggunaan teknologi betul-betul bermanfaat tanpa merugikan pihak siapapun. Di masa-masa seperti ini, banyak sekali orang yang bertanya bagaimana caranya belajar yang baik di masa pandemi agar tidak jenuh ataupun bosan. Nah, berikut ini ada beberapa tips dan cara yang bisa dipergunakan, yaitu: pertama, siapkan ruangan yang nyaman sehingga membuat kita lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita. Yang ketiga, menyiapkan beberapa peralatan pendukung. Yang keempat, mengatur manajemen waktu. Yang kelima, membaca berulang-ulang setiap rangkuman materi pelajaran yang telah kita tulis agar lebih mudah untuk mengingat informasi. Dan yang terakhir, keenam, selalu tidur cukup dan tidak begadang. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pelajar negara Indonesia untuk selalu rajin belajar dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu rajin mencuci tangan sampai bersih, memakai masker, dan menjaga jarak satu sama lain.
agar terhindar dari virus corona dan kita bisa melakukan aktivitas bersekolah seperti biasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlalu sulit untuk kita sadar Bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.004. bahwa hidup tidak hanya kemarin dan sekarang. Tidak terlalu rumit untuk kita mengetahui. Jutaan peristiwa adalah bagian dari apa yang telah kita lalui. Dan tidak terlalu pekat untuk kita melebarkan jarak pandang mata. Bahwa Tuhan selalu memiliki rencana dalam setiap kejadian yang ada, yang menjadikan kita semakin sadar dan percaya, menjadikan kita jauh lebih menoleh ke dalamnya hati, yang barangkali sulit tersentuh oleh air mata. Kadang begitunya kita, tak jarang harus jatuh dengan sangat dalam untuk kembali. Tak jarang harus terluka dan sulit sembuh untuk secercah syukur sedalam nurani. Namun apapun yang terjadi, separah apapun luka yang tengah kita hadapi, tetaplah menjadi manusia. Merasakan yang dirasakan meski mungkin kita tidak mengalaminya. Saling mendoakan dan memberikan semangat bahwa kita pasti mampu melewatinya. Dan tetaplah di dalam rumah. Jagalah diri dan tunggulah untuk senyuman baru di muka bumi ini. Amin. Halo. Di rumah gua. Ya, gak apa-apa sini weh. Rumah gua sepi. Kayak hati. Oke. Assalamualaikum paket. Aku udah nyampe, perasaan baru kemarin udah gua transfer Shopee 12. Aku lu yang dateng. Gua kan udah bilang gua mau belajar di rumah lu. Oh, ya udah ayo, Pak. Ini minum dulu, Dek. Iya gak? Diminum gak? Santai. Ini sarapan. Coklat. Ya, makasih gak. Kue stroberi ada, stroberi. Iya. Tumben lu kesini ada apa? Kan gua udah bilang gua mau numpang belajar di rumah lu. Emang di rumah lu kenapa sih? Ya enggak kenapa-napa sih, kan lu tahu HP gua udah kayak gini rusak. Oh, jadi ini alasan lu. Kemarin gak ngerjain tugas sama gak absen, sampai ditegur tuh sama Pak Sulito. Iya nih, maaf nih, ngerepotin lu mulu nih. Iya gak apa-apa, kan kita udah temenan. Soalnya nih, lu absen dulu pakai HP gua. Ya, iya. Gak, di grup ada notif nih. Yang udah buka.
Enggak, nih ada tugas nih. Dulu ke belakang. Kayak akhirnya selesai. Jadi lagian udah agak siang juga nih. Gue mau pulang ya. Esok Ya, makasih ya. ya santuy. Dri, hati-hati Dri. Iya, makasih ya. Panas Dri, udah nyipang dulu. Jangan pernah patah semangat untuk belajar. Di tengah pandemi seperti ini, kita sebagai pelajar tetap harus menuntut ilmu. Kesabaran dan kekuatan kita sedang diuji saat ini. Memang banyak sekali ya rintangannya. Mulai dari HP yang suka error, lalu kuota habis padahal sedang tidak punya uang, jaringan yang kadang tidak mendukung, banyak lagi deh pokoknya. Tapi kita tetap harus semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan menentukan jadi apa kita di masa depan. Dan juga di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa berguna untuk orang di sekitar kita. Contohnya, seperti menolong orang yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Sebagai manusia sosial, memang seharusnya kita saling menolong. Lalu, kuota habis padahal sedang tidak punya uang, jaringan yang kadang tidak mendukung, banyak lagi deh pokoknya. Tapi, kita tetap harus semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu yang akan menentukan jadi apa kita di masa depan. Dan juga di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa berguna untuk orang di sekitar kita. Contohnya, seperti menolong orang yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Sebagai manusia sosial, memang seharusnya kita saling menolong, bukan? Maka dari itu, yuk kita terapkan sikap peduli kita.